sahabat kita. Dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua, tumbuh peduli, menginspirasi negeri kita. Pemirsa, Derby Jabar akan tersaji di pekan keempat PNM Liga Nusantara 2024-2025. Inilah saatnya PJP Persipasi berhadapan dengan Persikap Kabupaten Bandung di lapangan UNS Solo, Jawa Tengah, Minggu 22 Desember 2024. Dan kedua tim datang dengan kondisi terluka setelah kalah pada laga pekan ketiga. Persipasi menyerah 0-1 dari PSGC Ciamis dan Persikap Kabupaten Bandung kalah juga dengan skor yang sama atas Perserang-Serang. Salam Nusantara. Halo pemirsa, selamat datang kembali di PNM Liga Nusantara 2024-2025 bersama saya Permata Sari Harahap. Dan untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan pada malam hari ini, tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir teman saya, seorang pengamat sepak bola handal, sahabat saya selalu menemani di PNM Liga Nusantara. Ada Rais Adnan. Halo Bung. Halo, apa kabar? Baik. Sehat? Ya. Oke, baiklah. Dan kita siap untuk melihat laga panas kali ini. Betul. Antara PCB Persipasi melawan Persikap Kabupaten Bandung. Ya. Oke, baiklah. Kalau kita bicara mengenai Persipasi Kota Bekasi yang dulu kita tahu gitu ya, sejak merger antara Persipasi dan Patriot Candrabaga tahun 2017 lalu, PCB Persipasi rutin menjadi peserta kompetisi Liga 3. Dan kali ini bermain di PNM Liga Nusantara. Menelan 2 kekalahan dari 3 laga di PNM Liga Nusantara, satu-satunya kemenangan diraih ketika mereka melawan tim terlemah di grup A, ada PSDS Deli Serdang. Bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau berbicara Persipasi memang mereka menjadi salah satu bagian sejarah panjang di sepak bola Indonesia ya. Bagaimana mereka memang seringnya memang bermain di level bawah, di level amatir, kemudian mungkin di Liga 2. Tapi dalam beberapa tahun terakhir sebelum 2017 mereka merger dengan Patriot Candrabaga, memang Persipasi tempat bisa dibilang vakum ya. Sangat kesulitan sekali mereka mendapatkan dukungan atau support untuk bisa hidup, untuk bisa eksis. Dan akhirnya mereka pada 2017 setelah merger tersebut mencoba membangun kembali kejayaan mereka. Mereka coba bangkit untuk di sepak bola nasional. Pada musim lalu pun mereka sampai menembus ke babak 16 besar ya. Sayangnya memang mereka gagal untuk promosi. Tapi kali ini mereka coba lagi untuk bisa bangkit lagi agar bisa promosi lagi ke level profesional di sepak bola Indonesia. Karena biar bagaimanapun Bekasi adalah salah satu epicentrum juga sepak bola nasional. Kita tahu di sana ada Stadion Patriot Candrabaga yang saat ini juga sudah sesuai standar AFC, bisa digunakan oleh timnas Indonesia dan sering sekali dipakai oleh kejuaraan. Tapi bukan tim asal Bekasi yang memakainya. Banyak seperti Persija Jakarta justru yang memakai stadion tersebut. Jadinya mungkin diharapkan oleh warga Bekasi ada kebangkitan dari Persipasi sehingga mereka bisa menyaksikan tim lokal sendiri untuk bisa berlaga di pentas nasional seperti di Liga Nusantara kali ini. Tapi kalau kita lihat musim ini Persipasi kembali tampil dalam keadaan yang kurang meyakinkan. Setuju nggak kalau kita lihat dari 3 hasil pertandingan terakhir di Persipasi, ini Persipasi melawan Tornado FC, Pekanbaru harus kalah 2-3, hanya menang saat melawan PSDS Deli Serdang yaitu dengan 0-2, lalu juga PSGC Ciamis berhadapan dengan Persipasi 1-0. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, ini memang menjadi PR ya, soal inkonsistensi dari Persipasi sendiri. Mereka terkadang bisa tampil tajam tapi juga sering kecolongan ya. Dan ini menjadi PR bagi Coach Didik Ludianto, bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi mental bermain dari para pemainnya. Sementara kita tahu mereka hanya menang melawan PSDS Deli Serdang yang saat ini menjadi tim juru kunci yang memang secara persiapan mereka sangat singkat sekali. Sementara Persipasi memang adalah salah satu tim yang lumayan sudah cukup lama ya bersiap ya. Mereka mungkin sekitar 6 bulan sudah melakukan persiapan. Ya tentunya harusnya mereka sudah lebih matang ya secara tim. Tapi ini kita masih tunggu bagaimana performa dari para pemain dari Persipasi sendiri nanti di laga kali ini. Kalau kita lihat dari komposisi pemainnya, memang sepertinya tidak sementereng musim lalu saat mereka tampil di Liga 3 nasional. Bagaimana nih kalau nama-nama pemain yang hadir saat ini, apakah memang diyakinkan karena memang namanya berubah komposisinya atau seperti apa? Ya, memang ada beberapa pemain juga yang berpengalaman. Ada Yoga Arifianto di sini, kemudian Hairul Rozikin, kemudian ada Ade Christian Pratama yang memang mereka lebih banyak berkutat di kompetisi level bawah. Sementara para pemain muda ini juga coba diapungkan oleh Coach Didi Ludianto untuk bisa tampil lebih berkembang lagi, bisa punya performa yang lebih baik lagi di pentas
nasional seperti Liga Nusantara, PNM Liga Nusantara 2024-2025. Dan kita harus menunggu ya bagaimana proses dari apa yang dilakukan oleh Persipasi, karena mereka masih dalam proses untuk bisa membangun kembali agar bisa bangkit lagi di pentas sepak bola nasional. Berbicara mengenai para pelatih di sini, bagaimana pendapat Anda tentang hadirnya sosok pelatih yang berpengalaman? Di sini ada Persipasi, ada Coach Didik Rulianto, sedangkan di Persikap Kabupaten Bandung ada Coach Rasiman. Seperti apa? Ya, kalau berbicara Coach Didik ini sebenarnya adalah pelatih yang sangat identik dengan Persela Lamongan. Beberapa kali dia menjadi asisten, kemudian menjadi caretaker pelatih, menjadi asisten lagi, caretaker pelatih lagi, bolak-balik, dan kemarin dia sempat terakhir akhirnya dipercaya saat ini menjadi pelatih dari Persipasi ya. Dan ini menjadi sebuah batu loncatan tersendiri bagi dia menjadi pelatih kepala. Sedangkan Coach Rasiman, saya sendiri memang secara pribadi kenal ya dengan Coach Rasiman ketika dia masih melatih di sebuah SSB yang dia dirikan di Jakarta Football Academy di daerah Halim. Waktu itu dia kemudian akhirnya terus meningkatkan lisensi kepelatihannya, sempat menjadi asisten pelatih Timnas U19, U16 ketika itu bersama dengan Coach Fahri Husaini, lalu akhirnya sempat ikut Coach RD ke Terengganu FC waktu itu di Malaysia, dan akhirnya setelah menjadi asisten pelatih dia menaikkan levelnya, sekarang sudah memegang lisensi AFC Pro, pernah melatih Madura United, Persis Solo juga pernah dia latih, Nusantara United, dan terakhir dia melatih tim PON Aceh. Di PON kali ini ya tentunya memang salah satu pelatih yang sudah punya banyak pengalaman ya di pentas sepak bola nasional. Jadi memang Coach Rasiman diharapkan bisa membangkitkan lagi Persikap yang pada musim lalu terdegradasi dari Liga 2 bisa balik lagi promosi ke Liga 2 musim depan. Karena materi pemain yang dia miliki, kalau saya lihat dari materi yang sekarang memang cukup banyak juga para pemain berpengalaman yang ada di skuad Persikap Bandung. Oke, pertanyaan saya adalah apakah Coach Didik Rulianto mampu membawa Persipasi untuk melangkah lebih jauh di PNM Liga Nusantara musim ini? Jawabnya nanti dulu, tahan dulu. Karena kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana. PNM Liga Nusantara 2024-2025 akan segera kembali. Dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua. Main bola kok nyeker? Emangnya ayam? Gimana cara kalian tim sebelah? Ya, gimana? Tenang. Saya ada solusinya. Ikut saya. Ibu-ibu, program pemberdayaan dari PNM ini akan membuat ibu-ibu makin sukses usahanya. Program Mekar nanti, ibu-ibu bakal dapat pinjaman modal untuk memulai usaha. Apa dulu dong ibunya? Jangan tidur dulu sebelum Anda menyaksikan NTV Tonight. Presiden Prabowo beberapa saat lalu bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sejumlah isu dibahas terkait kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia. NTV Tonight memilih top news dan top picture dari dalam dan luar negeri. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Saya Gati Kamka, Anda menyaksikan NTV Tonight. Saksikan NTV Tonight Senin sampai Jumat pukul 22 waktu Indonesia Barat. NTV Tonight hanya di Nusantara TV. Ada 3 hal yang paling berharga di dunia ini: kasih sayang, keluarga, dan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, serta memberi perhatian ketika kita memerlukan. Sahabat.com hadir menemani waktu luang Anda. Sahabat.com, sumber informasi kita. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di Makassar, Goa, Maros, Pangkep, dan Takalar, lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 34 UHF. Nusantara TV ingin terus berkomitmen untuk menghadirkan program TV yang inspiratif, bermutu sekaligus menghibur, dan berkontribusi untuk menjadikan Indonesia hebat. Nusantara TV, sahabat kita. Dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di PNM Liga Nusantara 2024-2025 dan sama-sama kita akan nantikan bagaimana jalannya pertandingan antara PCB Persipasi berhadapan dengan Persikap Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan nanti kick off pada pukul 19
waktu Indonesia Barat. Rais, kalau kita melihat komposisi pemain yang dimiliki oleh PCB Persipasi saat ini, apakah coach Didik Ludianto mampu membawa Persipasi melangkah lebih jauh di PNM Liga Nusantara saat ini? Ya, kalau melihat dari komposisi yang saat ini ada ya, apalagi dengan persiapan yang sudah mereka lakukan, dan kita lihat bagaimana dari starting layup yang ada Miftahul Yunan. Di sini salah satu kiper muda yang memang dimiliki oleh Persipasi. Kemudian ada Falsa Mohreza, juga salah satu bek muda, dia biasa bermain di posisi bek kanan. Ahmad Fajrul Fala, setara pemain senior ya, ditopang pemain senior seperti Ahmad Fajrul Fala, Yoga Arifianto, Khairul Rozikin di situ, dan juga ada Christian Pratama yang memang diharapkan bisa membantu para pemain muda di tim Persipasi, plus juga kapten tim ada Muhammad Adam Malik yang ada di tim ini yang diharapkan bisa menambah daya gedor bagi tim Persipasi. Oke, berikut adalah informasi dari Persipasi. Ini mungkin apakah ada perubahan formasi yang diterapkan dibandingkan pertandingan sebelumnya? Ya, kalau dilihat dari sini nampaknya tidak terlalu berbeda jauh ya apa yang diterapkan oleh Coach Didi Ludianto, tapi yang pasti memang dia ingin mencoba ataupun mencari lagi komposisi terbaiknya untuk bisa tampil konsisten ya. Itu yang penting bagi tim PCB Persipasi. Dan berikut adalah kita akan melihat bagaimana starting line up dari Persikap Kabupaten Bandung yang mungkin lebih siap ya. Iya, kalau bicara Persikap memang deretan pemainnya ini bisa dibilang lumayan punya nama juga ya di pentas sepak bola nasional. Ada Utam Rusdiana, kita tahu dia salah satu pernah memperkuat Persib Bandung waktu itu. Utam Rusdiana walaupun memang menjadi salah satu kiper cadangan ya. Dan dia sudah punya banyak sekali pengalaman di pentas sepak bola nasional, pernah memperkuat Trans Cilegon, kemudian Madura United, Persis Solo, Persikat Depok, kemudian saat ini akhirnya setelah sempat tanpa klub dan diperkuat ataupun memperkuat Persikap Bandung. Selain itu ada striker veteran, bisa dibilang ada Sansan Fauzi yang memang sudah malang melintang juga di berbagai klub baik di Liga 1 maupun di Liga 2, yang diharapkan pengalamannya, kematangan bermainnya, kemudian leadership yang dia miliki bisa ditularkan kepada para pemain muda di Persikap, apalagi dia TNI ya kalau Kemudian ada juga Hamsa Lestaluhu, pemain muda yang bersinar bersama timnas U16 era Coach Fahri Husaini. Sayangnya sempat cedera parah waktu itu, saya ingat betul, dan akhirnya dia secara perlahan mencoba untuk bangkit kembali. Sempat ada di Bayangkara FC U20, kemudian saat ini akhirnya dia bisa memperkuat Persikap Bandung, yang diharapkan performa dia seperti ketika bisa masuk ke timnas U16 bisa kembali lagi. Kalau saya bilang, kalau waktu itu saya karena ikutin dia ya waktu dia masih kecil gitu, waktu di timnas U16, si Hamsa ini adalah salah satu gelandang yang jenius sebenarnya. Dia itu berkaki kidal, punya kekuatan di kaki kidal, punya visi yang sangat baik sebagai seorang gelandang. Sayangnya memang saat ini dia agak sulit sekali setelah cedera parah yang dia alami, agak sulit sekali untuk bisa bersaing di level atas sepak bola nasional. Mudah-mudahan Hamsa bisa menemukan performa terbaiknya, bisa meningkatkan lagi prestasi dia di level sepak bola nasional, dan PNM Liga Nusantara ini mungkin bisa menjadi salah satu wadah yang tepat ya bagi pemain seperti Hamsa yang pernah memperkuat timnas junior ataupun kelompok umur Indonesia. Oke, baiklah. Kalau kita balik lagi ke Persipasi yang saat ini menjadi tuan rumahnya gitu ya, kemenangan sudah pasti harus dibutuhkan lah. Kemenangan itu dibutuhkan untuk Persipasi agar dia bisa bersaing di grup A. Betul. Karena memang dari 3 pekan, dari 3 laga yang sudah dijalani hanya 1 kali kemenangan. Namun Persikap bukan lawan yang mudah. Persikap sudah mengemas 2 kemenangan meski di laga terakhir mereka kalah dari Perserang-Serang. Seberapa besar peluang Persipasi untuk bisa mewujudkan kemenangan di laga keempat kali ini? Ya, kalau besar peluang saat ini masih terjadi 50-50 ya. Kalau melihat dari perjalanan dari kedua tim yang sama-sama masih inkonsisten, walaupun sekarang Persikap secara peringkat lebih baik, mereka menang lebih banyak dengan 2 kali menang ya, Persikap Bandung, dan sekarang berada di posisi ketiga, sementara Patriot Candrabaga Persipasi saat ini berada di posisi ke-7 dengan poin 3, dan itu cuma 1 kali menang dan sisanya 2 kekalahan. Tentunya masih ada peluang bagi Persipasi, apalagi perjalanan di PNM Liga Nusantara ini masih cukup panjang. Masih ada dari 14 pekan sekarang sudah memasuki pekan keempat, berarti masih ada setelah ini 10 pekan lagi yang akan mereka jalani untuk bisa setidaknya finish kedua tim di posisi 3 besar ya. Jadi peluangnya masih ada sekali, masih besar sekali
bagi kedua tim untuk bisa lolos ke babak 6 besar nantinya. Oke, kalau Anda melihat catatan perjalanan Persikap Kabupaten Bandung selama di PNM Liga Nusantara seperti apa? Karena dari tadi yang sudah saya katakan dari 3 pekan dia sudah menang 2 kali, menang atas Sumut United. Lalu juga tapi sempat kalah ya? Dari Kepri. Iya, menang sama Kepri. Menang atas Kepri 3-1. Iya, betul 3-1. Lalu juga 2-1 atas Sumut, lalu kalah 1-0 atas Perserang-Serang. Iya, tentunya ini menjadi sebuah pukulan ya. Setelah dia 2 kali menang beruntun di awal, kemudian di laga terakhir kalah oleh Perserang. Dan ini tentunya menjadi pukulan bagi Coach Rasiman ya. Dia mungkin harus bisa lagi memanage bagaimana para pemainnya agar tidak cepat puas, agar tidak cepat jumawa. Setelah meraih 2 kemenangan di 2 laga awal mereka di PNM Liga Nusantara, kemudian dapat lawan yang benar-benar kompetitif juga. Perserang juga sama-sama alumni dari Liga 2 musim lalu. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya bagi Persikap untuk bisa menang. Dan kemarin ternyata kalah mereka. Dan tentunya mereka ingin bangkit ketika menghadapi Persipasi yang bisa dibilang sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir selalu berkutat di kompetisi Liga 3. Ya, tentunya secara pengalaman nama besar memang Persikap sekarang masih ada di atas Persipasi sejauh ini. Tapi setuju nggak kalau saya bilang ketika mereka melawan Perserang, Persikap Kabupaten Bandung ini seperti ada rasa jumawa sebelumnya karena memang dengan 2 laga yang sudah dia jalani beruntun 2 kemenangan pula yang sudah mereka dapatkan. Kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana, PNM Liga Nusantara akan segera kembali. Dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua. Anticorp memperluas industri media melalui portal digital baru. ntvnews.id menghadirkan berita dari berbagai sudut pandang lintas generasi. ntvnews.id melihat dunia tanpa batas. Saya Patricia Maupali. Anda menyaksikan NTV Today yang spesial dengan menggunakan topeng. Kira-kira seperti apa ya? Banjir dan longsor melanda Kabupaten Nrekang. Peristiwa terbakarnya kapal membuat ABK kapal panik. Tren kasus demam berdarah denggi terus meningkat. NTV Today hanya di NTV. Saksikan NTV Today Senin sampai Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. NTV Today hanya di Nusantara TV. Dunia olahraga selalu dinamis. NTV senantiasa menghadirkan berita olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Saya bangga menjadi bagian yang menghadirkannya untuk Anda. Saksikan terus NTV Sport Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV, sahabat kita. Dipersembahkan oleh PNM untuk kita semua. Kembali lagi di PNM Liga Nusantara 2024-2025 dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan derby Jawa Barat antara PCP Persipasi berhadapan dengan Persikap Kabupaten Bandung. Oke, baiklah Rais, sebelum kita melihat bagaimana jalannya kick-off babak pertama, kita berkaca di sebelumnya. Persikap Kabupaten Bandung ternyata tidak bisa berbuat banyak pada saat melawan Perserang-Serang, yang dimana pada saat itu Perserang-Serang hanya bermain dengan 10 pemain karena memang kehilangan salah satu pemainnya yaitu Wahyu Heri Pratama karena ada kartu merah, bahkan mereka kebobolan di menit awal di menit 7. Ini seperti apa menurut Anda? Ya, yang menjadi masalah adalah ketika mereka kecolongan di menit awal ya. Ini menjadi salah satu kunci kemenangan Perserang di pertandingan sebelumnya. Habrian mampu mencetak gol cepat ketika laga baru berjalan 7 menit. Dan saat itu ataupun setelah itu Persikap mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan. Terlebih lagi di awal babak kedua Wahyu Heri Pratama dari Perserang itu terkena kartu merah pada menit 55.
punya cukup banyak waktu sebenarnya dengan keunggulan jumlah pemain yang mereka miliki, tapi Persikap selalu gagal untuk bisa mencetak gol. Ini membuktikan juga bahwa Perserang juga tampil sangat solid ya. Bagaimana di lini pertahanan mereka mampu membangun pertahanan yang berlapis, kemudian sulit sekali untuk bisa memberikan ataupun tidak bisa memberikan kesempatan kepada para pemain dari Persikap untuk bisa mencetak gol. Ini tentunya menjadi kredit tersendiri bagi pertahanan Perserang yang hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55. Dan ini pastinya menjadi PR bagi Coach Rasiman untuk bisa membenahi ketajaman timnya. Bagaimana timnya harus bisa tampil lebih klinis lagi, apalagi persaingannya begitu ketat ya di PNM Liga Nusantara kali ini. Kalau kita lihat mereka hanya menang tipis-tipis saja. Mungkin hanya ketika PSD saja yang punya kekalahan skor telak ya ketika menghadapi tim-tim lain gitu. Tapi selebihnya tim-tim ini memang sangat bersaing begitu ketat, hanya kalah-kalah tipis ya, paling selisih 1 atau 2 gol. Ini tentunya harus menjadi perhatian atau fokus tersendiri bagi Coach Rasiman ketika timnya sangat agak bisa rapuh di pertahanan, dia harus bisa mencetak gol juga, harus bisa tajam. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan Persikap Kabupaten Bandung hadapan dengan Perserang-Serang itu, memang permainan dari Persikap itu di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, karena memang kita berpikir kayak, oh mereka akan lebih oke, tapi di sini melawan Perserang-Serang yang kalau kita lihat di klasemen, ini kan jauh di bawahnya. Ternyata ini di luar dugaan justru Perserang mampu mencetak gol di menit awal gitu. Dan akhirnya Persikap tidak bisa berbuat banyak sampai peluit panjang dibunyikan. Dan hal menarik di sini adalah ketika mereka menang di 2 laga secara beruntun, lalu dengan 2 kemenangan, saya lihat di Instagram official dari Persikap Kabupaten Bandung itu sendiri, mereka sudah merayakan dengan kambing guling. Itu mantap banget, Bung. Nggak apa-apa juga gitu. Itu patut disyukuri juga. Itu ada tanda syukur anak-anak mudanya, timnya, staff dan lain-lainnya. Tapi kan ini baru 2 kali kemenangan secara beruntun, mereka sudah kambing guling. Ternyata di pekan ketiga mereka harus kalah dengan Perserang. Apa yang terjadi? Sebenarnya sih memang hal biasa ya ketika mereka mungkin mencoba mengucapkan rasa syukur, mereka makan bareng, kambing guling, ya ada bonus lah ibaratnya gitu dengan prestasi yang mereka lakukan gitu dari 2 pertandingan. Tapi juga harus diiringi jangan cepat puas oleh para pemain. Ini kan yang penting ya, yang terus harusnya ditanamkan oleh Coach Rasiman terhadap para pemainnya, sehingga tidak terjadi lagi kekalahan seperti yang mereka alami di laga melawan Perserang. Saya yakin memang sebenarnya mereka juga tidak menduga juga mungkin kalah dari Perserang. Mereka pastinya optimistis juga untuk bisa menang, tapi nyatanya mereka kebobolan cepat dan akhirnya sangat sulit sekali untuk mencetak gol di laga melawan Perserang. Ini yang pastinya akan menjadi PR dan menjadi catatan dari Coach Rasiman. Terus ditanamkan lagi rasa tidak cepat puas kepada para pemainnya. Itu dia. Sekarang pertanyaan adalah gini, apakah itu akan terulang kembali ketika mereka berhadapan dengan Perserang-Serang itu terlihat seperti ini adalah lawan yang oke lah, lawan yang gampang untuk bisa ditaklukkan. Apakah ini akan terjadi lagi malam hari ini? Jangan ya, mungkin saya rasa harusnya tidak ya, tidak terjadi seperti itu. Karena kalau sudah menganggap remeh lawan itu akan sangat berbahaya dan menjadi bumerang bagi tim maupun diri sendiri. Ini tentunya saya rasa tidak mungkin ya. Coach Rasiman mungkin pasti akan mengingatkan lah, pasti sebagai pelatih akan mengingatkan para pemainnya untuk tidak menganggap remeh lawan dan terus untuk bisa tampil menekan. Karena kalau saya lihat dari sesi press conference sendiri, Coach Rasiman juga sudah mempersiapkan timnya secara matang untuk menghadapi betul laga ini. Dia melakukan evaluasi dari laga sebelumnya. Iya, betul. Untuk para pemainnya tidak cepat puas dan tetap fokus